Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem integumen. Jadi nanti teman-teman kita akan membahas tentang 4 bagian hari ini, yaitu anatomi kulit manusia, kemudian fungsi kulit atau fisiologi kulit, dan kemudian fisiologi kulitnya itu ada fungsi kulit, kemudian fungsi kulit dalam pengaturan cairan tubuh atau homeostasis, dan fungsi kulit dalam pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Jadi teman-teman, jadi kalau berbicara tentang anatomi, ya, organ, anatomi organ, terus kemudian fisiologinya itu bukan fungsi organ tersebut saja, tapi atau fungsi dari bagian-bagian organ itu, tetapi nanti ada uh, fisiologi atau faal fungsi proses. Ya. Nah, contoh hari ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem integumen. Namun anatomi sistem integumen itu sendiri atau anatomi kulit, jadi nanti bagian-bagian kulit, kemudian nanti ada fisiologi sistem integumen, jadi termasuk fungsi, kemudian termoregulasinya seperti apa, dan homeostasisnya seperti apa. Oke, teman-teman, ini kulit kita. Ini kulit kita. Jadi kulit itu dia merupakan pembatas ya, pembatas antara manusia dengan lingkungan. Jadi makanya disebut dengan barer utama. Kemudian kulit itu kalau secara totalnya dia punya rata-rata berat itu ada 4 kilo. Dan luasnya itu sekitar 2 meter persegi ya, sesuai dengan tinggi dan lebarnya kita. Kulit itu dia memang berperan sebagai pembatas teman-teman, kemudian dia melindungi tubuh kita itu dari lingkungan luar dan mencegah hilangnya zat-zat tubuh yang penting terutama air. Nah, kalau masuk di dalam anatominya lebih spesifik teman-teman, kulit itu dia punya 3 lapisan sebenarnya. Ada yang dinamakan dengan epidermis, kemudian ada yang dinamakan dengan dermis dan hipodermis atau subkutis ya. Nah, kemudian teman-teman kalau dibuka lebih jauh lagi, kulit itu, epidermis itu dia mempunyai ketebalan itu dia berbeda-beda ya, berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh. Yang paling tebal itu ukurannya itu 1 mm, misalnya telapak kaki dan telapak tangan dan lapisan tipis. Ya, berukuran 0,1 mm itu terdapat di kelopak mata, kemudian pipi, dahi, dan perut. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat itu semakin tebal epidermisnya itu, maka kontak dengan benda keras itu jauh lebih besar. Nah, jadi uh, teman-teman, kalau dikatakan dengan telapak kaki dan telapak tangan itu teman-teman, itu kan karena memang kontak nginjak tumpuan kita tubuh ke dalam uh, ke benda ya, ke benda keras itu jauh lebih lebih besar sebenarnya. Jadi makanya kan kulit kaki itu menjadi lebih tebal, kemudian kalau kulit tangan itu dia menjadi lebih tebal karena memang kontak juga gitu ya. Kemudian teman-teman, uh, kita langsung kepada ini lapisan kulit ya. Jadi kita mulainya itu dari bagian yang terluar atau epidermis bagian luar, epidermis yang bagian luar sampai nanti yang kontak dengan dermis bagian bawah. Nah, bagian yang di atas ya teman-teman, yang paling atas itu ini teman-teman, uh, mulainya dulu dengan stratum corneum. Nah, jadi kalau bilang stratum corneum itu dia terdiri atas beberapa lapisan sel yang pipih. Kemudian dia nggak punya inti, terus kemudian juga tidak mengalami proses metabolisme, tidak punya warna juga, terus sangat sedikit mengandung air. Nah, lapisan ini sebagian besar itu terdiri atas keratin.
Jadi keratin itu jenis protein yang tidak larut di dalam air. Nah, stratum corneum ini dia sangat resisten ya terhadap bahan-bahan kimia. Jadi dia berkaitan dengan fungsi tubuh yang benar-benar untuk proteksi tubuh atau lindungi tubuh dari pengaruh luar. Nah, secara alami, sel-sel yang sudah mati di permukaan kulit ini akan melepaskan diri untuk beregenerasi. Ya. Nah, permukaan stratum corneum ini dilapisi oleh satu lapisan pelindung lembab tipis yang bersifat asam disebut dengan mantel asam kulit seperti itu. Nah, di bawahnya stratum corneum ada stratum lucidum. Nah, stratum lucidum ini dia lapisan yang tipis, jernih, dan mengandung eleidin. Nah, di antara stratum lucidum dan stratum granulosum terdapat lapisan keratin tipis yang disebut dengan rain barrier atau zakal ya, yang tidak bisa ditembus. Nah, sedangkan stratum granulosum itu dia terdiri oleh sel-sel keratinosit yang berbentuk poligonal, berbutir kasar, kemudian berinti mengkerut. Nah, di dalam butir keratohyalin terdapat logam, khususnya tembaga yang menjadi katalisator proses pertandukan kulit. Nah, kemudian stratum spinosum itu dia memiliki sel yang berbentuk kubus dan tampak sih seperti berduri. Nah, intinya tuh besar dan oval. Setiap sel yang berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas serabut protein. Nah, cairan limfa ini biasanya ditemukan di sini dan dia adanya tuh di sel-sel dalam lapisan Malpighi. Ya. Kemudian stratum germinativum itu lapisan terbawah epidermis. Nah, di dalam stratum germinativum itu juga terdapat sel-sel melanosit, yaitu sel-sel yang tidak mengalami keratinisasi, yang fungsinya hanya membentuk pigmen melanin dan memikirkannya kepada sel-sel keratinosit melalui dendrit-dendritnya. Jadi satu sel melanosit itu melayani sekitar 36 sel keratinosit. Nah, makanya disebut dengan unit melanin epidermal ya. Nah, sedangkan teman-teman untuk yang epidermis, dermis itu terdiri dari bahan dasarnya itu serabut kolagen dan elastin yang berbeda di dalam substansi dasar yang bersifat koloid dan terbuat dari gelatin mukopolisakarida. Nah, serabut kolagen yang mencapai 72% dari keseluruhan berat kulit manusia ini bebas lemak. Di dalam dermis terdapat aneksa kulit seperti folikel rambut, ya, papila rambut, kelenjar keringat, kemudian saluran keringat, kelenjar sebasea, otot penegak rambut, ujung pembuluh darah, dan ujung saraf. Juga sebagian serabut lemak yang terdapat pada lapisan bawah kulit. Nah, kemudian hipodermis atau subkutis. Ya. Hipodermis atau subkutis ini, teman-teman, biasanya kita sebut dalam bahasa Latin itu disebut dengan tela subcutanea. Jadi hipodermis dan subkutis ini memang teman-teman tersusun atas jaringan ikat ya. Ini tersusun atas jaringan ikat dan jaringan adiposa. Jadi dia membentuk fascia superficial yang tampak secara anatomis. Nah, hipodermis ini terdiri dari sel-sel lemak ya. Lemak banyak sekali di hipodermis ini. Ujung saraf tepi, kemudian pembuluh darah ini banyak di sini dan pembuluh getah bening. Kemudian dari beberapa kandungan yang terdapat pada lapisan hipodermis ini, sehingga lapisan hipodermis ini dia memiliki fungsi sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam. Kemudian dia bikin bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan berbagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi teman-teman, kalau secara keseluruhannya, itu biasanya kulit kita ini nanti akan keluarkan terakhirnya itu jadi kulit mati atau stratum corneum. Jadi biasanya tuh dari subkutan dulu, kemudian nanti kalau sudah tidak dipakai lagi,
kemudian dia jadi hipodermis, hipodermis nanti dia akan naik jadi dermis, dermis kemudian nanti dia ke stratum germinativum ya. Stratum germinativum bagian bawah ini, kemudian nanti atau stratum basale ya. Kemudian jadinya spinosum, kemudian nanti granulosum, lucidum, baru corneum. Ya, baru corneum itu di dilepas ya. Nanti teman-teman mau lepasnya pakai apa, kan sekarang cairan kimianya kan sudah banyak. Bisa juga teman-teman pakai sabun yang dipakai setiap hari gitu ya. Nah, jadi nanti akan seperti itu. Terus kemudian teman-teman fungsi kulit ya, bicara soal fungsi kulit. Bicara soal fungsi kulit, teman-teman, kulit ini dia punya fungsi tuh ada beberapa ya. Yang pertama tuh ada termoregulasi, kemudian sebagai reservoir darah, kemudian nanti sebagai proteksi, baru nanti sebagai ekskresi dan absorpsi. Jadi kalau dibilang soal termoregulasi, teman-teman, jadi kulit ini dia berkontribusi pada termoregulasi tubuh, yaitu caranya adalah lepaskan keringat, ya, supaya terjadi pada saat kontak dengan udara panas, kita akan mengeluarkan cairan gitu ya, cairan keringat supaya nanti apa namanya panas tubuh kita itu masih dalam keadaan standar gitu ya, normal. Terus kemudian teman-teman ini teman-teman itu nanti pada saat panas itu kan darah kita itu sebenarnya dia mengalirkan panas itu ke seluruh tubuh. Dia mengalirkan panas ke seluruh tubuh. Kemudian ini teman-teman mengalirkan panas, dia mengalirkan panas ke seluruh tubuh. Kemudian karena memang darah kita tuh kan tugasnya itu adalah selain mentransport nutrisi dan hemoglobin, kemudian mentransport oksigen juga, nanti di dalam oksigen itu ada energi, ada panas juga. Jadi makanya sambil dia mendistribusikan nutrisi dan oksigen seluruh tubuh, dia juga menyamaratakan panas di seluruh tubuh, gitu ya. Nah, terus kemudian caranya itu adalah kalau panas ya harus berkeringat gitu ya, supaya nanti cairan itu dia akan keluar bersama-sama dengan panas gitu ya. Nah, jadi produksi keringat itu memang dia dihasilkan tuh dari kelenjar ekrin ya. Jadi nanti pada saat panas itu kelenjar ekrin akan bekerja lebih kuat ya. Ekrin itu adanya di dermis, kemudian dia akan bekerja lebih tinggi. Kemudian teman-teman akan ekrin itu dia akan mengeluarkan keringat yang jauh lebih banyak ya. Terus kemudian namun pada keadaan dingin ya, kalau dingin itu ekrin ini dia fungsinya dia akan menurun gitu ya. Fungsinya dia akan menurun, kemudian supaya jangan sampai cairan keluar lebih banyak, karena pada saat dingin itu kita tetap membutuhkan cairan. Nah, kalau bagaimana sih bisa terjadi seperti itu? Nah, jadi pada saat panas itu kan tadi saya sudah bilang bahwa darah itu akan mengalir, dialirkan melalui dermis, melalui vena dan arteri. Jadi nanti kalau panas itu terjadi konstriksi atau pelebaran dari pembuluh darah arteri maupun vena supaya darah itu berjalan lancar. Kemudian ini aliran oksigen, aliran sel darah merah itu dia berjalan lancar ya. Dia berjalan lancar, kemudian ini teman-teman. Terus kemudian nanti pada saat dingin itu nanti pada saat dingin itu nanti akan terjadi konstriksi atau apa namanya ya, penyempitan pembuluh darah itu ya. Nggak bilang menyempit juga sih, tapi
lebih kepada diameternya dikurangi supaya nanti ini teman-teman, nanti darah itu dia tidak mengalir, dia mengalirnya ya seperti biasa saja, cuman tidak terlalu banyak. Kemudian pembuangan energinya juga tidak terlalu banyak karena ini kan pada situasi yang dingin. Terus kemudian bicara soal reservoir darah. Kalau bicara soal reservoir darah itu, jadi karena di dalam dermis itu ada 8 sampai maaf, di dalam dermis itu ada arteri dan vena, makanya pembuluh darahnya itu pembuluh darah yang ada di dalam dermis itu dia akan membawa darah itu sekitar 8 sampai 10% ya. 8 sampai 10% dari total pembuluh darah manusia. Ya. Terus kemudian sebagai proteksi. Nah, kalau bicara soal proteksi ini teman-teman, kulit itu dia memproteksi tubuh itu dengan berbagai cara. Saya kasih contoh keratin itu ya, dia bantu untuk proteksi jaringan di bawahnya dari mikroba, kemudian dari abrasi atau gesekan ya. Kemudian panas, kemudian ada zat-zat kimia. Nah, lemak ya, lemak tubuh, minyak ya, minyak itu dilepaskan oleh lameral granules ya, granules. Itu supaya menghambat penguapan air dari permukaan kulit. Jadi makanya lemak itu kan dia nggak menyatu dengan air. Jadi kalau dia tubuh itu dia ngeluarin lemak dulu supaya air yang mau keluar itu tidak terlalu banyak gitu ya, karena sudah dihalangi dengan lemak. Nah, supaya jangan sampai pada saat panas walaupun ekrin itu dia mengeluarkan cairan keringat yang lebih banyak, namun tidak terlalu banyak keringat yang keluar, nanti orang bisa-bisa dehidrasi. Nah, selain itu kalau teman-teman lihat bahwa lemak atau minyak itu juga dia bantu untuk memperlambat air yang masuk ke dalam tubuh itu pada saat Anda berenang atau Anda mandi. Kemudian minyak atau minyak sebum ya, sebutnya minyak sebum itu dari kelenjar sebasea itu dia bantu kulit dan rambut supaya jangan terlalu kering, dan kemudian dia juga melindungi supaya jangan sampai terinfeksi dengan bakteri. Nah, kalau sampai sudah terinfeksi bakteri itu panukura berarti memang kulitnya sudah terlalu banyak bakteri di sana. Kemudian keringat itu karena pH-nya itu asam, dia bantu untuk memperlambat pertumbuhan dari beberapa mikroba. Kemudian pigmen melanin itu bantu untuk proteksi dari efek berbahaya dari sinar ultraviolet. Jadi berbahagialah kalau Anda punya kulit itu coklat atau hitam, kemudian Anda jangan terlalu banyak itu mencuci muka atau pakai kertas-kertas minyak supaya jangan terlalu kelihatan berminyak. Padahal kan sebenarnya itu karena memang minyak itu keluar karena memang udaranya begitu panas gitu ya. Memang proteksi itu malah bagus sebenarnya. Kemudian teman-teman ada fungsi lain yaitu ekskresi dan absorpsi. Jadi walaupun stratum corneum itu dia bersifat tahan air, jadi sekitar 400 ml uap air itu dia menguap setiap hari. Jadi kemudian keringat itu dia berperan sebagai melepas air dari panas tubuh. Selain itu, keringat juga sebagai transportasi untuk ekskresi beberapa jumlah garam, kemudian karbon dioksida dan 2 molekul organik yang dihasilkan oleh pemecahan protein amonia dan urea. Absorpsi zat-zat yang larut air melalui kulit itu seperti vitamin yang larut lemak A, B, D, E, K ya, vitamin A, D, E, K, dan kemudian beberapa obat dan gas oksigen serta gas karbon dioksida itu dapat menembus kulit. Nah, beberapa material toksik ya seperti aseton dan karbon tetraklorida, garam dari logam berat seperti timah, arsen, merkuri juga dapat diabsorpsi oleh kulit. Makanya itu kan sering dibilang bahwa janganlah pakai kosmetik itu dia mengandung merkuri, nanti jadinya kanker kulit ya. Terus kemudian ada yang dinamakan dengan
cutaneous sensation, jadi atau sensasi di kutan atau di kulit. Jadi ini merupakan sensasi di kulit, kemudian kulit itu juga dia harus sensitif terhadap sentuhan, kemudian tekanan dan getaran. Kemudian bisa juga sensasi terhadap panas dan dingin. Nah, selain itu juga ada rasa sakit. Biasanya sakit ini adalah indikasi kalau ada jaringan yang akan rusak. Nah, karena di kulit ini ada banyak susunan akhir saraf dan reseptor seperti corpus L dalam dermis, kemudian plexus akar rambut di setiap folikel rambut. Jadi makanya ketika orang colek, ketika panas dingin, kita masih bisa rasa karena di dalam kulit itu ada saraf. Ya. Kemudian, bagaimana sih fungsi kulit itu dalam pengaturan cairan tubuh atau homeostasis? Jadi teman-teman ceritanya begini. Jadi kulit itu fungsinya itu kan jadi penghalang gitu ya, mikroba dan virus, dan kemudian dia juga mencegah hilangnya air dan cairan ekstraseluler. Nah, sekresi asam dari kelenjar kulit ini juga menghambat pertumbuhan jamur karena tadi sudah bilang bahwa pH-nya itu kan rendah asam. Nah, selain itu karena di dalam kulit itu ada melanosit, ya makanya kan panas itu bisa diredam gitu ya. Kemudian dia jadi penghalang kedua, kemudian dia redam radiasi ultraviolet. Nah, ketika mikroba itu dia menembus kulit atau ketika kulit itu dilanggar oleh luka, respon inflamasi itu dia terjadi. Nah, kehilangan air di kulit oleh dua rute itu disebut dengan penguapan dan berkeringat. Nah, makanya kenapa sampai suhu tubuh itu diatur sekitar 37 derajat Celcius atau 98,6 Fahrenheit, supaya itu memungkinkan enzim biologis tubuh itu berfungsi pada tingkat optimal. Ketika suhu tubuh naik, hipotalamus itu dia mengirimkan sinyal saraf ke penghasil keringat di kulit. Nah, tubuh itu dia bisa berkeringat 1-2 liter per jam yang dapat membantu mendinginkan tubuh. Kulit juga memiliki otot mungil di permukaannya disebut dengan arektor pili. Nah, otot-otot ini mengontrol orientasi rambut pada kulit. Bila tubuh itu dia terlalu panas, maka otot di kulit itu dia akan rileks dan bulu atau rambut di kulit itu dia akan terbaring rata untuk melepaskan panas. Bila terlalu dingin, otot arektor pili itu dia berkontraksi dan kemudian rambut itu dia akan berdiri tegak ya untuk mengisolasi itu. Itu baik sekali ya. Kemudian dalam cuaca panas teman-teman bisa sampai 4 liter ya. Cairan itu bisa hilang kalau kita nggak minum. Nah, kulit yang rusak itu atau yang terbakar karena kehilangan cairan atau kena sinar ultraviolet itu mengakibatkan masalah yang mungkin bisa mengancam jiwa kalau tidak terawat. Nah, makanya kelenjar ekrin itu terutama di tubuh manusia itu dia menghasilkan zat yang jelas yang tidak berbau. Nah, terutama terdiri dari NaCl. Nah, NaCl itu nanti akan diserap kembali dalam saluran untuk mengurangi kehilangan garam. Ya, kelenjar keringat ini atau apokrin itu hanya ditemukan di lokasi tertentu seperti di ketiak, kemudian areola, kemudian atau puting payudara ya. Kemudian saluran telinga, kemudian ada di perianal dan beberapa bagian genitalia eksternal. Nah, kelenjar sebasea itu dia mengeluarkan zat berminyak atau lilin yang disebut dengan sebum tadi untuk melumasi dan membasahi kulit dan rambut mamalia. Pada manusia, mereka ditemukan dalam pelimpahan terbesar di wajah dan kulit kepala. Meskipun mereka tersebar di situs kulit kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Ada banyak kelenjar sekretori yang hadir di kulit yang mengeluarkan sejumlah besar cairan berbeda. Keringat atau berkeringat adalah produksi cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar keringat di kulit mamalia. Dua jenis kelenjar keringat ini dapat ditemukan pada manusia. Nah, kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Ini kelenjar ekrin itu kelenjar yang kelenjar keringat utama dari tubuh manusia. Ditemukan hampir semua kulit mereka menghasilkan zat yang jernih dan tidak berbau terdiri dari air dan NaCl. Nah,
Nah, cuman teman-teman harus diperhatikan bahwa bau dari keringat itu disebabkan oleh aktivitas bakteri dari kelenjar apokrin. Jadi bau itu bukan karena Anda makan apa, tapi memang karena bakterinya banyak sekali di kulit Anda, makanya kan Anda bisa bau badan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, NaCl itu nanti dia akan diserap kembali dalam saluran untuk mengurangi kehilangan garam. Nah, kelenjar ekrin ini aktif dalam termoregulasi. Ya, dia akan aktif dalam termoregulasi. Kemudian dan distimulasi oleh sistem saraf simpatis, karena memang tadi sudah bilang bahwa kita ini punya akhir saraf banyak sekali ya. Nah, kemudian teman-teman, kelenjar keringat ini ya, kelenjar keringat ini atau kelenjar apokrin ini dia tidak akan aktif sampai mereka distimulasi oleh perubahan hormon pada masa puber. Nah, kelenjar keringat apokrin ini umumnya dianggap sebagai feromon penciuman, ya, bahan kimia yang penting untuk menarik pasangan potensial. Nah, stimulus untuk sekresi kelenjar keringat apokrin ini adalah adrenalin. Jadi apokrin mau bekerja supaya ngasilin keringat itu harus ada adrenalin. Kemudian kelenjar sebasea atau adalah kelenjar mikroskopik di kulit yang mengeluarkan zat berminyak atau berminyak yang disebut dengan sebum. Tugasnya untuk membasahi kulit dan rambut mamalia. Pada manusia, teman-teman, mereka itu ditemukan dalam wajah dan kulit kepala meskipun mereka tersebar di seluruh kulit kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Namun cuma ada beberapa orang yang mempunyai masalah itu ketika tangannya bisa sampai berkeringat. Nah, cuman teman-teman ada perbedaannya di sini adalah kalau di kelopak mata kelenjar sebasea atau disebut dengan Sebaceous meibum itu dia mengeluarkan sebum yang menjadi air mata. Memang dia keluar dari kelenjar air mata, tapi memang itu adalah bagian dari fungsi kulit ya. Kemudian karena kemampuan serap kulit, ya, sel-sel yang terdiri dari kulit terluar sekitar 0,25 sampai 40 mm itu dapat dipasok oleh oksigen eksternal melalui jaringan-jaringan kapiler. Nah, selain itu, obat-obatan itu juga bisa diberikan melalui kulit karena di bawah kulit itu ada ini teman-teman, ada pembuluh darah ya. Kemudian ini nih, ada juga namanya iontoforesis. Iontoforesis. Jadi pemberian obat itu melalui elektromotif, yaitu teknik yang menggunakan muatan listrik kecil untuk antar obat atau bahan kimia lain melalui kulit, gitu ya. Nah, selain itu teman-teman, kalau dibilang dalam fungsi tubuh sebagai termoregulasi, jadi memang tubuh itu kan tugasnya itu adalah ngatur suhu gitu ya. Nah, cuman tubuh ini harus ingat bahwa saat istirahat itu seseorang itu diharapkan dapat meningkatkan suhu tubuh sebesar 1 Celcius setiap 5 menit ya. Nah, kalau tidak diatur, maka yaitu akan terjadi pelimpahan ini pembuluh darah di bagian dermis, lapisan tengah kulit ya. Nah, kalau bagaimana sih kalau seandainya pada saat radiasi, konveksi, ya, kemudian konduksi dan keringat, jadi pada saat vasodilatasi radiasi, ya, pada saat kontak langsung atau radiasi dengan sinar ultraviolet, jadi nanti akan terjadi proses vasodilatasi atau melebarnya pembuluh darah. Ya. Kemudian supaya tadi saya sudah bilang tubuh kita itu nanti dia akan mengalirkan darah itu dengan plong gitu karena pintu terbuka gitu. Nah, kemudian kalau konveksi juga nanti akan sama ya. Jadi ketika nanti terpapar melalui kulit ya nanti atau
kulit kita ketika kita sangat panas gitu ya. Nanti kalau konveksi itu nanti pembuluh darah itu dia akan jadi vasodilatasi gitu. Nah, karena kalau seandainya kalau bendanya lebih panas dibandingkan kulit kita, maka kulit kita akan hangus. Gitu ya. Namun biasanya kalau proses konveksi ini, kulit kita yang akan lebih panas dibandingkan dengan udara luar. Makanya akan terjadi penyamaratan, makanya kan tubuh itu akan, pembuluh darah itu dia akan vasokonstriksi atau menyempit sedikit. Terus bagaimana kalau seandainya konduksi? Nah, kalau konduksi ini ya sama juga dengan konveksi. Nanti pembuluh darah kita itu nanti dia akan vasokonstriksi. Nah, kalau keringat, teman-teman, kalau keringat itu dimulai ketika suhu tubuh itu dia akan naik lebih dari 37 derajat Celcius. Nah, nanti akan ditingkatkan dengan seperlunya gitu ya. Terus kemudian kalau nanti suhu lingkungan itu dia lebih rendah daripada 20 derajat Celcius, maka akan terjadi vasokonstriksi terutama pada fase konveksi gitu ya. Nah, cuman pada saat nanti pada saat radiasi itu keringat itu dia akan keluar lebih banyak gitu ya. Nah, terus kemudian yang tadi saya sudah bilang bahwa nanti erektor pili atau otot erektor pili itu pada saat nanti terjadi evaporasi atau panas, nanti rambut-rambut kita akan tidur atau berbaring. Ya. Jadi supaya jangan sampai supaya pembuluh darah itu dia makin melebar. Nah, cuman pada saat nanti kedinginan ya, kedinginan atau udara luar lebih dingin itu bulu kuduk kita tuh akan berdiri supaya nanti dia akan menghalangi udara luar itu supaya kontak langsung dengan kulit kita dan terjadi vasokonstriksi di dalam pembuluh darah. Nah, jadi teman-teman sangat menarik sekali ketika kita berbicara tentang fungsi dari kulit, walaupun memang dianggap bahwa kulit itu bukan sebuah organ, namun ternyata fungsinya itu dia baik sekali. Nah, jadi mohon untuk teman-teman memahami dulu tentang fungsi kulit, karena nanti kulit ini nanti dia akan berpengaruh, nanti akan materi berikutnya itu di KMB itu kita akan berbicara tentang luka, ya seperti itu. Bicara tentang luka. Nah, makanya luka itu nanti kulit akan berfungsi di situ, teman-teman. Ya, oke, saya kira sampai di sini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan tetap semangat.